Haleluya, praise the Lord. Welcome yang baru datang, yang baru pertama kali datang di gereja kita, selamat datang. Welcome to the one that just come for the first time in our church. Kita akan mendengarkan kabar sukacita dari Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan mulai dalam doa. Before we listen to the words of God, we going to pray. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini Tuhan. Thank you Lord for this morning. Thank you for today. Thank you for your protection and everything that you done in our life. We trust you that you in control. Kami bersyukur Tuhan atas semua penyertaan-Mu dan juga apa yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Bapak di segala kehidupan kami Tuhan Engkau yang pegang kendali. Bapak sebentar kami akan mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati kami. Engkau urapi kami dengan minyak yang baru, dengan anggur yang baru Tuhan. Agar supaya apa yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan kami bisa pakai. Agar supaya kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Thank you Lord for the new wine. Thank you for the new words that you're going to speak to every one of us here. We trust that your word will grow in our life. So that we can be stronger in you. Terima kasih Bapak. Thank you Father. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. I will try to share the word of God in Indonesia and English for my sister Rahima. So she can be understand what we're going to share this morning. Okay. Judulnya adalah The Divine Seeds atau benih ilahi. Amin. Setiap daripada kita sudah dikaruniakan benih-benih ilahi oleh Tuhan. Amin. Every one of us have the divine seeds in our life. Amin. Amin. Dari bulan Januari sampai sekarang kita sudah mendengar banyak sekali pengajaran. Masih ingat nggak Januari apa? The Chosen Generation. Amin. Februari the Salt of the earth. Haleluya. Hari ini atau bulan ini March the mustard seeds. Amin. Haleluya. Nanti kalau bisa dilihat lagi ya YouTube kita ya. Haleluya. Yes. So, pada bulan ini the theme is the mustard seeds. We can find Jesus parable about the mustard seeds in 3 Bible book, which is Matthew, Luke, and Mark. Ya, Injil sinoptis adalah Injil yang berhubungan satu dengan yang lainnya dan kebanyakan itu memiliki hal yang sama di dalamnya. Jadi kalau kita ketemu di Matthew, kita akan ketemu di Luke, kita akan ketemu di Mark. Jadi kalau kita bulan ini judulnya adalah The Divine Seed atau kita bisa katakan Mustard Seed, kita bisa baca di Matthew, kita baca di Lukas, kita bisa baca di Markus. Hampir semuanya itu sama, meskipun kadang urutannya tidak sama, tapi hampir semuanya itu sama. Ya. Jadi Jesus always teach, many of his teaching is in parable, was in parable. Parabel atau perumpamaan. Kenapa Yesus suka sekali? Why he always like to teach so many people in parables? Because parable that he use is many things is what we see every day. Setiap hari kita melihat apa yang Tuhan Yesus katakan seperti bulan lalu salt, kita tahu semuanya salt, kita tahu apa itu mustard, kita tahu banyak sekali parabel Tuhan Yesus yang kita alami sehari-hari. Amin. Jadi kenapa? Why? Tadi Pak Arifin sudah jelaskan, for so many things that he teaching, sometimes there's a secret in there. So dengan memakai parabel, with the parables, so many people can understand easily about what he's teaching. Ya, jadi Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Dia tahu bagaimana caranya agar supaya pengajarannya itu bisa dimengerti dan bisa ditangkap oleh banyak orang. Amin. Amin. Okay. Now, the words is in Markus 4:30 sampai 32. Kalau bisa kelihatan mungkin, kelihatan enggak ya? Kelihatan ya. Amin. Kalau enggak bisa buka di HP-nya, Injilnya dibuka.
Mark 4:30-32. Oh, thank you Ales tuh. Kalau yang pegang multimedia, jagonya komputer langsung berubah gitu ya. Haleluya. Oke, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Katanya lagi, dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh menjadi besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Okay. In English, I will read it. The parable of the mustard seeds. Then he said, to what shall we liken the kingdom of God? Or with what parable shall we picture it? It is like a mustard seed which, when it's sown on the ground, it's smaller than all the seeds on the earth. But when it's sown, it grown up and becomes greater than all herbs, and shoot out large branches, so that the birds of the air may nest under its shade. Amen. Amin, amin. Ketika kita membaca pedoman firman pada bulan ini, ada 4 pertanyaan atau 4 poin, bukan pertanyaan, 4 poin yang saya temukan. Okay. There is a 4 point that I find from this Bible verse. Pertama adalah siapa yang menabur benih itu? Who was the sower? Who? Ada yang tahu? Amin. Yes. Yes. Oke. Di Matius 13 ayat 1 sampai 3. Kalau nanti kita ada kesempatan baca Matthew 3 verse 1 and 3, when we already at home we can read it. Dijelaskan bahwa penabur itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Amin. In the sower is Jesus Christ. Jelas sekali di situ dikatakan, yang menabur adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika menabur pengajarannya, when he saw his preaching that he got from God, he used a parable, seperti yang saya katakan tadi. He used a parable, he used a parable, he used a parable. The parable that I found is about 37 parables altogether, but some people found it more than that. Ada yang menemukan lebih dari 37 itu. Parabel-parabel yang Tuhan Yesus pakai. Ya, banyak dari kita mengerti ya, seperti prodigal son, that's a parable too. Ya. Atau yang kemarin the salt of the earth, dan sekarang the mustard seed, itu juga parabel-parabel yang Tuhan Yesus pakai agar supaya kita mengerti. For his disciple, he teach different way. Untuk murid-muridnya, Tuhan mengajarkan berbeda. Kadang Tuhan langsung mengatakan apa maksud dan kehendaknya. Atau firman yang akan dia sampaikan, dia langsung. Tapi untuk orang-orang yang belum mengerti, dia pakai parabel. Ya, jadi kita tahu sekarang, kalau ada orang yang bertanya kenapa Yesus pakai parabel, kita sudah tahu dan kita bisa menjelaskan. Ya, karena banyak di luar sana yang mungkin mereka lahir Kristen tapi mereka belum mengerti banyak tentang apa itu firman, apa itu isi Alkitab, bahkan kenapa disebut Tritunggal. Ada yang masih belum mengerti. Jadi tugas kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima banyak sekali pengajaran, kita bisa menjelaskan kepada mereka sehingga mereka bisa mengerti. Amin. Amin. Haleluya. Oke. Kekristenan juga bukan bicara tentang agama. Tadi Pak Arifin bilang ya, Jesus didn't bring religion. He bring relation to God. Hubungan yang sudah terputus oleh karena dosa manusia, he restore. Tuhan pulihkan kembali. Makanya kenapa Tuhan bilang, it's not about what you doing, but how you doing it. Ya, ketika kita menyampaikan kebenaran firman kepada teman kita atau mungkin saudara kita yang belum mengerti, kita tidak bisa memakai force.
when we teach or sharing the gospel, we cannot use force. God said, love. Use love. Amen. Because people get it easier when they see. Amen. Makanya kenapa Yesus selalu dalam pengajarannya itu memberikan contoh. He always give us the example of how he do things with love, because he is love. Amen. Kita nggak boleh pakai force. Kalau kita pakai force, yang ada kita berantem, yang ada kita argue satu sama lain. Oh, ini enggak benar, ini enggak benar. This is not, this is right, this is right, this is me, right. No, ya. That's if you use force. Amen. Tapi kalau kita pakai kasih dan hikmat dari Tuhan, they will receive it. Amen. Kemarin ada teman saya yang berbeda keyakinan dengan saya, telepon dari Indonesia, cerita bla bla segala macam, dan dia bilang, aku suka ngomong sama kamu tentang segala hal karena kamu tidak pernah push, tidak pernah memaksa. Yeah, she said that I never push when I talk to her. I never force her. Right? I said, of course, because I don't want to use force. I want to use my prayer so God touch your heart. Itu lebih kuat daripada kita pakai tenaga kita atau dengan tekanan, ya, atau dengan paksaan. Kalau kita memiliki kerinduan tentang seseorang untuk bisa menerima Tuhan Yesus, pray for them. Amen. Itu lebih efektif daripada semua cara. Amen. Now, when we receive the divine seed from God in our heart, now that we are receiver, we become the sower. Kita juga bisa menjadi penabur seperti Tuhan Yesus. Amin. Ketika saya sharing hampir lebih dari 1 jam dengan teman saya itu, yang saya masukkan itu sebenarnya firman. Dan tanpa sadar dia menerima itu tanpa penolakan. Karena dia gak ngerti kan itu apa. Tetapi Tuhan bilang apa? Firmanku gak kembali dengan sia-sia. My word will never go in vain. Dan itu kita harus yakini dan amini. Amin. Jadi ketika kita sharingkan, kita harus tahu bahwa siapa yang kita ajak bicara, bagaimana cara menyampaikan kebenaran itu kepada orang lain. Amin. Amin. Banyak yang gak ngerti loh, beneran. Ada teman saya yang lahir Kristen. Kemudian suatu hari dia bertanya, apa sih Trinity itu, Tritunggal itu? Waduh, saya kaget banget. Ini lahir Kristen gak ngerti kenapa Tritunggal. Itu buat saya itu sesuatu yang gak pernah dijelaskan atau gak pernah baca firman Saya bukannya menghakimi gitu, tidak ya. Tapi yang saya maksud di sini adalah banyak yang belum mengerti. Jadi yuk kita ini yang sebelumnya menerima banyak sekali pengajaran, bahkan rajin ikut fellowship KM, ayo kita jadi penabur-penaburnya Tuhan. Amin. Gak cuma nerima tok. Yang menerima banyak berkat siapa? Penabur atau penerima? Amin. Siapa yang jadi mau penabur? Ayo angkat tangan, gak usah takut. Gak dihukum kok kalau salah. Ya mau jadi penabur banyak. Yang mau jadi penerima siapa? Gak ada yang mau jadi penerima? Beneran ya? Ya, kalau saya mau jadi penabur dan menerima berkat Tuhan, amin. Ya, mau jadi dua-duanya dong, ya kan? Kan Tuhan juga berkata kita entitled to the blessing of God, ya. So be the sower and the receiver also, amin. Amin. Kalau kita nggak menerima nggak ada yang bisa dikasih, betul ya? Jadi kita harus jadi dua-duanya. Tapi yang penting adalah kita terus mengabarkan kebenaran firman. The divine seed that's already in us. We give it to somebody. We impact to their life also. So not only for us, but for other people also. Amen. Amen. Haleluya. Yang kedua. Ya, oke. Benih apa yang ditaburkan? What kind of seeds that it's sown? Tadi kita sudah jelaskan divine seed atau benih ilahi yang ada di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan membicarakan rahasia Tuhan, Tuhan juga memberikan penjelasan yang jelas agar supaya kita mengerti
yang bisa menangkap benih yang Tuhan bagikan kepada setiap daripada kita. So when God told the secret of His kingdom, He also give us the simplest explanation so that we can receive. Amen. We can receive His word. We can receive His teaching. Amen. Yang ditaburkan adalah benih firman Tuhan. Dan benih firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Amin. Amin. The seeds is Jesus Himself that God gave to us to redeem us from the sin, to restore our relation with the Father. The first is in John verse 14. Yohanes 1 ayat 14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Amin. In English I will read it. John verse 14. And the word become flesh and dwell among us. And we beheld His glory. The glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Amen. Kita itu betul-betul disayang sama Tuhan. His only begotten Son given to every one of us here. Amen. So that we can be His divine seeds for many people, many nations. Amen. Benih yang Tuhan tabur melalui Tuhan Yesus dalam kerajaannya itu dari 1 orang menjadi 12 orang. Amin. Ketika Tuhan memilih murid-muridnya, satu persatu Tuhan pilih. Dan Tuhan gak milih murid-muridnya itu yang kaya raya, yang punya pendidikan atau yang punya posisi, tidak. Orang biasa. Tuhan pilih. Ordinary man, God choose to become His disciple. Ya, jadi jangan pernah merasa kita itu nothing, kita itu bukan siapa-siapa, kita itu kecil. No, every one of us here chosen by God to become the sower, menjadi penabur-penaburnya Tuhan. Amin. Gereja Tuhan dimulai dari Tuhan Yesus, menjadi 12 murid. Kemudian waktu pencurahan Roh Kudus in the upper room there is 120 people and then become 3,000 people and more and more and more, and now all the nation, many nation believe in God, believe in Jesus. Dari satu benih, amen, from one seed, the divine seed. Gereja Rock yang dimulai di Bali, sekarang ada lebih dari 426 cabang worldwide. Amen. Haleluya. Our church, the main church in Bali, start in Bali now 426 in many countries. Amen. Dan visionnya adalah lebih dari 1,000. Amen. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Amen. Yes. Karena kalau Tuhan yang bisa mengasih visi, Tuhan akan lakukan. Amen. When God give you vision, God will do it. Ya. Jadi jangan sepelekan apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Jangan sepelekan. Don't take it lightly what the seeds God already given in you. Yes. Amen. Amen. Karena apa yang Tuhan sudah berikan, Tuhan akan lakukan. Seperti firman di sini, ketika Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, itu sudah dipenuhi oleh kasih karunia dan kebenaran. That's what's in us also. Ya, apa yang ada di dalam Tuhan Yesus itu juga yang ada di dalam kita, karena Tuhan ada di dalam. Amen. Ya, full of grace and truth. That's what we are. Full of grace and truth. Amin. Jadi kita tahu, ketika kita menaburkan benih, itu adalah benih kebenaran. Ketika kita
Melakukan sesuatu itu penuh dengan kasih. Ketika kita menerima banyak sekali dari Tuhan, itu adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Bukan kekuatan kita, bukan kepandaian kita, bukan kedudukan atau uang kita, bukan. Itu kasih karunia Tuhan. Amin. Dan itu yang kita harus mengerti benar-benar, kita pegang. Jadi pada pagi hari ini kita belajar sama-sama ya, bahwa kerajaan Tuhan, kerajaan Allah akan dinyatakan lewat kehidupan-kehidupan setiap daripada kita. Amin. We are the sower. Yeah, we sow for God's kingdom. The seeds that already in us, we give to somebody else. We impart it to somebody else. Amin. Amin. Haleluya. Yang ketiga, di manakah benih itu ditabur? Where the seed is sower. Kita sudah tahu di mana? Amin. Thank you Ciswan. Haleluya. Saya senang kalau ada yang respon ya. Di hati kita. He saw his divine seed in our heart. Why in our heart? Because the heart is so easy to change depending on the emotion. Tapi Tuhan mau kita belajar. Aku taruh ini di hatimu. Aku tanam ini di hatimu. Don't take it lightly. Jangan sepelekan. Ya, what I already put in your heart. Sekali lagi, di Matius 13 ayat 4-8 dan Markus 4-4-8 itu adalah parabel tentang tanah yang baik. Quality of the ground that God spread his seeds. Another parable that Jesus used in his teaching. Amen. Amen. Yang pertama, benih itu jatuh di pinggir jalan dan dimakan burung. The seeds fall on the sideways and eaten by the bird. What's that meaning? Apa artinya itu? Artinya banyak orang yang mendengarkan firman tapi mengeraskan hati. They harden their heart, they didn't want to receive it. Burung menggambarkan iblis yang mencuri firman itu. Ya, pelan-pelan kita belajar. Saya juga belajar. We always learn until Jesus call us back. Amen. Amen. Haleluya. Ya. Jadi kalau kita mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Terima. Karena itu adalah benih ilahi yang Tuhan tanam dalam kehidupan kita. Kadang sakit, betul ya. Tapi kita harus belajar untuk bisa melakukannya. Karena itu yang Tuhan taruh di hati kita. Ya, banyak orang jatuh. Ini pelajaran pribadi buat saya juga pernah mengalami dalam pengampunan. So many people fall because they didn't want to forgive others. Karena itu berat. Tapi saya belajar untuk melakukannya. Setiap daripada kita tidak ada yang sempurna, betul? Ya, nobody perfect, only God perfect. So ketika seseorang melakukan kesalahan, kita langsung maafkan. Amin. So ketika kita melepaskan pengampunan, firman berkata apa? Tuhan juga akan ampuni kita. Ya, berat memang iya. Tapi ketika kita bisa melepaskan pengampunan itu, we can move forward. When we forgive, we also forgiven by God. Amin. Amin. Itu kita harus benar-benar belajar untuk melakukan. Memang berat, tetapi kalau Tuhan sudah menaruh benih itu di dalam hati kita untuk mengampuni, kita harus lakukan. When God already put his forgiveness seeds in our heart, we have to do it. Amin. Yuk, semuanya itu salah satu contoh. That's only one example. Kemudian yang kedua, di tanah yang berbatu. Stony ground. It's a ground but full of stone. Ada yang pernah pergi ke Nusa Penida? Pernah ya? Oh ya, Bu Vero tahun lalu ya. Wah, haleluya. Pernah juga Cik Swan ini, jagonya jalan-jalan ini. Holiday terus ya. Haleluya. Waktu ke sana itu saya ikutan tour karena bukan tour sih, kita sama mobil sama driver. Karena jalannya berlekok-lekok ya di sana itu. Kalau kita nggak tahu medan, bahaya banget di Nusa Penida itu.
Kemudian biasalah antara supir cerita-cerita kayak gitu kan. Dia bilang, oh susah di Nusa Penida ini kurang diperhatikan sama pemerintah Bali gitu. Memang sih jalannya banyak yang lubang-lubang gitu ya. Terus sempit, jadi kalau papasan mobil itu satu harus miring-miring gitu ya. Memang seperti itu. Terus dia bilang, apalagi setelah pandemi itu, wah susah sekali hidup kita di sini. Terus saya lihat, tapi kan bisa berkebun atau bercocok tanam, saya bilang gitu. Tapi dia bilang, iya Bu bisa memang. Tapi lapisan tanahnya itu cuma 6 cm, dia bilang. Setelah itu batu. Jadi tanaman itu nggak bisa akarnya masuk ke dalam gitu, nyakot gitu kalau kita bilang ya. Itu nggak bisa. Jadi yang bisa tumbuh di Nusa Penida itu cuma tanaman tertentu. Karena ternyata cuma lapisan tanahnya itu cuma 6 cm. Makanya mereka itu rely banget dengan tourism. Jadi waktu COVID kemarin, wah kasihan banget. Semua nggak ada yang datang, semua ditutup. Jadi mata pencarian mereka tuh kayak mati total seperti gitu ya. Jadi mereka cuma rely dengan bantuan-bantuan pemerintah waktu COVID ya. So stony ground is only a small layer on the ground and the rest will be rocks or even rocks on top on the ground. That's why when God put the seeds there, it die easily. Itu bicara tentang kita yang sudah mengerti firman tapi nggak mau komitmen. We know we need to do it. Must to do it, have to do it, but we didn't want to commit. Saya dulu orangnya juga gitu. Waktu Tuhan bilang, kamu ikut pelayanan ini, saya bilang, enggak, jangan saya. Orang lain aja, jangan saya. Saya sibuk. Itu sama Tuhan saya sibuk gitu. Tapi waktu Tuhan bilang, no, you. Saya belajar untuk taat. Amin. Sama dengan firman yang kita sudah dengar. Kalau kita nggak mau dengar, bahkan melakukannya, hilang sudah. Ya, nggak bisa bertumbuh. Forget it, Tuhan bilang. You're not gonna grow. You won't be able to grow if you don't have commitment with me, in me. Ya, jadi kalau hari ini kita sudah mengerti, kita harus punya komitmen. Ayo belajar komitmen dari hal kecil. Tuhan kasih lagi, kita sudah tahu firman-Nya. Tuhan kasih lagi, Tuhan tambahkan lagi, Tuhan tambahkan lagi, Tuhan tambahkan lagi. I don't know how God will give you wisdom to do it. God will give you platform to do it. Ya. Saya selalu bicara sama Budayu terutama, bahwa saya bersyukur di gereja kita yang masih kecil ini, saya bisa belajar banyak. Betul ya. Mungkin di gereja yang lain kita nggak kenal satu sama lain, habis kebaktian yang besar-besar, mega church, ulang udah, kita nggak tahu. Kita nggak bisa belajar. Ya, kita nggak bisa. Karena udah terlalu besar, terlalu banyak orang. Tapi dengan gereja yang kecil di mana Tuhan tanam kita di sini, ayo belajar komitmen. Belajar melakukan apa yang memang Tuhan mau kita lakukan. Amin. Amin. Ya, ketika kita memiliki kerinduan itu, Tuhan akan melakukannya untuk kita. Tuhan akan memberikan kita kesempatan. Ya, banyak memang orang-orang yang berharap, wah langsung ada, langsung semuanya ada, ini ada, ini ada, ini ada. Hidup kita pun dimulai dari kecil. Apa orang langsung kaya raya? Tidak. Melalui kerja keras. Mungkin harus saving dulu. Harus menyimpan dulu. We work hard for what we have. Ya, we save what we have. And then maybe when the money enough, we can buy something nice. We can buy a better car or something. But that's what God wants us to do. Ya, jangan duit yang ada di kita itu langsung habis.
Makanya kalau kemarin waktu pandemi itu ada survei yang dilakukan di sini, dikatakan bahwa orang Australia they not gonna last 3 months without paying, without salary. Karena semuanya habis. Biaya hidup di sini tinggi ya. Bayar rent, bayar mortgage, bayar insurance, semuanya kayaknya perlu insurance di sini. Bayar listrik, bayar air, bayar gas, so many bills that we have to pay. When we had the pandemic here, the COVID pandemic, there is a survey saying that Australian people will not last 3 months without salary. Ini suatu pelajaran buat kita. You have to save. For why? For rainy day, orang bilang. Di masa-masa sulit kita punya persediaan gandum. Ya, kita punya simpenan. Dan itu kita harus pakai dengan hikmat. Be wise for the blessing that God given to you. Karena kita nggak bisa rely sama orang. Ya, ada masanya apa yang kita tergantung pada seseorang, misalnya orang tua kita, ada masanya mereka nggak menghasilkan lagi. Ya, tapi Tuhan berkata, benih yang aku kasih ke kamu, yang aku tanam ke kamu, kalau kita mau menjadi tanah yang subur tadi nanti yang terakhir, itu akan tumbuh berkembang. Tapi kalau tanahnya berbatu-batu, nggak akan bisa. Kalau nggak komitmen, nggak akan bisa. Karena sekali kita tidak komitmen, nanti ada yang kedua kali, ketiga kali, keempat kali, kelima kali. Once we didn't commit, there will be the second, the third, the fourth, the fifth. Betul ya? Itu yang terjadi, makin lama kita makin hilang. Kalau Tuhan sudah begitu faithful sama kita, begitu setia sama kita, komitmen sama kita, masa kita gak mau setia sama Tuhan? Itu kan pertanyaan yang harus kita tanyakan dalam diri kita ya. Amin. Amin. Jadi ayo. Kemudian yang ketiga, di semak duri. Waduh, ini malah lebih serem lagi. Udah semak, ada durinya lagi. Ya. Benih jatuh di semak duri. Bahasa Inggrisnya di bushes with a thorn. Semaknya berduri. Bunga bougainville bagus nggak? Bagus ya. Kalau lagi spring itu ada yang warnanya orange, merah, pink itu bagus. Tapi itu banyak durinya. Bougainville itu salah satu bunga kesukaan ibu saya. Durinya tajam-tajam. Ya, kemarin saya ada buah naga, pohon buah naga. Saya suka buah naga itu soalnya. Tapi mahal ya kadang-kadang, per kilonya berapa gitu ya. Kadang-kadang satu saking besarnya itu udah hampir 1 kilo gitu ya. Jadi kemarin saya beli di marketplace itu $40 kalau nggak salah. Tapi bentuknya nggak karu-karuan. Jadi masih ngelembrek kalau orang Jawa ngomong ya. Terus saya bilang sama suami saya, darling itu kayaknya harus diikat pakai kawat. Terus dia bilang, kamu enak aja nyuruh-nyuruh, itu tajam-tajam loh durinya. Emang tajam-tajam durinya, besar gitu, besar-besar ya. Karena dia kaktus ya, cactus family sebenarnya. Tapi dia lakukan juga dengan dia pakai sarung tangan double 2 atau double 3, saya enggak tahu. Waktu saya pulang udah cantik dia, udah berdiri gitu. Ya, nah memang itu loh. Kalau kita tahu bahwa itu semak duri, firman yang akan ditaburkan di situ tidak akan menjadi kuat. Ya. Karena durinya banyak, tantangannya banyak untuk menjadi kuat itu tantangannya banyak, betul? Betul. Untuk menjadi setia, untuk menjadi komitmen itu tantangannya banyak temannya bebek bukan? Banyak banget. Mungkin bisa dari diri kita sendiri, mungkin bisa dari orang lain, dari suami, dari anak, atau banyak segala hal yang iblis bisa pakai agar supaya kita nggak bertumbuh. Ya, jadi kita harus belajar. There is so many things that the devil will try for us not to grow. He will use many things for us not to commit to God, for us not to
do what God want us to do so that we cannot grow. Itu memang tujuan iblis. Akhir-akhir ini banyak keluarga yang hancur karena keluarga sekarang ini selalu menyerangnya keluarga. Ya, kita harus aware, kita harus tahu. Kita harus berjaga-jaga senantiasa. Amin. Amin. Kita jaga keluarga kita. Amin. Dan yang terakhir adalah jatuhnya di tanah yang baik. The seed that God's given, it fall on the good ground. Tanah yang baik, tanah yang subur. God will work, is amazingly working in us by planting us in the right community. The godly people. He will use many things, many aspects in our life so that we can grow. Amen. Amen. Hal yang paling sering membuat kita tidak bertumbuh adalah kesibukan kita. Apalagi di Australia ini semuanya harus harus sendiri. In Australia we have to do everything ourselves, ya. From clean the bathroom, to do the garden, to do this, to do that, have to work, have to pick up the kids, have to do this. Wah, kayaknya satu hari tidak cukup. Looking ngantuk-ngantuk, ya betul. Betul, satu hari gak cukup. Ya. In Australia we do many things ourselves. And our busyness can be the tool for the devil so we not grow. Beware. Prioritaskan Tuhan. Amin. Kalau kita prioritaskan Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Tuhan punya banyak sekali cara agar supaya kita bisa bertumbuh. Amin. Makanya tadi dibilang apa? Kekristenan itu relation. Hubungan. Kalau kita punya hubungan yang dekat sama Tuhan, nanti Tuhan itu enak kerjanya. Hati kita enggak stony. Hati kita enggak keras. Amin. Hati kita hati yang baik, yang subur. Ya, kalau kita mau nanam sesuatu, sebelum ditanam kita gali dulu. Dan suami saya itu orangnya ya suka gardening juga sejak Covid. Banyak saya juga iya. Ditaruh pupuk dulu sama dia di bawah lubangnya taruh pupuk dulu. Kemudian dia mix soil, dipakein wood chip, dipakein soil mix. Terus dia kemarin beli kayak chicken pellet gitu, dicampur di situ. Makanya kalau nanti punya kesempatan ada acara di rumah saya datang ya Pak Sandi ya. Banyak tanaman saya. Tapi Cik Swan juga ya. Tapi di situ kita prepare dulu kan. Tanahnya kita prepare, kita kasih pupuk. Dan cara kita ngambil tanaman dari pot sebelum kita taruh di tanah itu kita harus hati-hati supaya kita nggak merusak akar tanaman itu, betul ya? Karena kalau kita sudah tanam, terus kemudian dia ternyata akarnya ada yang tercabut atau terpotong waktu kita ngambil itu, dia nggak bisa tumbuh dengan baik. It take time for it to grow. Makanya kenapa kadang-kadang tanaman yang kita pindahkan dari pot ke dalam tanah, dia nggak langsung seger berdiri tegak gitu nggak ya? Kadang dia elayu sih. Karena dia adjusting dulu. Di tempat barunya itu stres. Kadang-kadang tanaman juga bisa stres loh. Betul. Shock dia. Shock dari yang pot ditaruh langsung di tanah. Tapi nanti dia lama-lama dia bisa menyesuaikan dengan keadaannya itu. Dan dengan nutrisi-nutrisi yang kita sudah taruh. Dia bisa tumbuh makin lama makin seger. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya pernah dikasih apukat sama Pak San, pohon apukat. Dan kemarin saya dapat 3, Pak. 3 apukat, tapi ya puji Tuhan ada buahnya, betul ya? Betul, ada buahnya dan besar tapi Pak. Yeah, Pastor gave me the avocado trees 3 years or 2 years ago, and now it's already like this, Pak. Already like this, okay? And last year we get 3 avocado. Pak
praise the Lord. I can taste the avocados from my own trees. Thank you Pak San. Ya, seperti itu. Tapi ada mangga yang masih di pot besar memang belum dipindah. Tahun lalu saya dapat 1 Pak. Tapi manis. Ya makanya kita itu harus mempersiapkan dulu. Jadi jangan di situ aja, harus dipindahin. Ada tanaman yang tidak suka di dalam pot, dia nggak bisa bertumbuh, dia harus ditanam di tanah. Di rumah Pak San juga iya, banyak. Delimanya terutama. Kesana habis ini ya, kita panen ya. Banyak. Padahal Pak San cuma taruh di itu ya Pak, kayak plastik bag besar gitu ya. Buahnya banyak sekali loh. Kita harus belajar dari Pak San, pakai pupuk apa ini Pak San ini ya. Delima itu banyak Pak San ya. Waktu kita ke Israel ya Pak ya, beli jus delima segini itu $10 loh. Mahal loh. Saya sebenarnya enggak mau beli $10 itu berapa? $15 ya. Tapi memang fresh. Dan itu cuma sedikit loh. Mengenai mahal banget. Sekarang mungkin lebih dari $15 ya. Everything go up in price. But kalau kita menjadi tanah yang baik, pertumbuhan itu pasti. Amin. Amin. So be a good soil. Jangan menolak firman Tuhan. Jangan menjadi tanah yang berbatu-batu atau bahkan semak-semak yang berduri. We are here for a reason. Have a good ground in your heart so that God's word that planted in your heart today can grow. Amen. Amin. Haleluya. Yang keempat, bagaimanakah benih itu bisa bertumbuh? Pertanyaannya, yang pertama, kita harus bersedia ditabur. Kita harus bersedia ditanam. Tanaman yang dari sini, kita pindah ke sini, besoknya lagi kita pindah ke sini, terus ke sini, tidak bisa tumbuh. Mati iya. Harus ditanam, harus ditanam. Kita nggak bisa seperti itu. Makanya kenapa kita always encouraging everyone to plant it in one godly community. Ketika saya datang ke gereja ini 2016 setelah pindah dari Brisbane, ada yang bicara sama saya, oh ibu di sini aja ya bu ya, gitu di gereja kita aja gitu. Saya bilang nanti saya tanya Tuhan dulu. Kalau memang Tuhan mau saya bertanam di sini, Tuhan akan kasih tahu saya bertanam di sini. Ya, when God called you and told you to plant in one godly community, do it. Because that will be the right place for you to grow. Amen. Amen. Ya, kita harus bertanam. Kalau kita nggak bertanam nggak bisa. Ya, bertanam itu penting. Tidak hanya di dalam gereja kita bisa menabur. Di keluarga kita bisa menabur. Di teman-teman kita, di pekerjaan kita, di studi kita bisa menabur. Banyak sekali kesempatan yang Tuhan bisa pakai kalau kita aware, kita tahu, dan kita selalu siap melakukannya. Amin. Amin. Dengan kita bertanam, kita belajar satu sama lain di komunitas di mana kita berada. Ya, saya dulu orangnya nggak bisa doa, tanya Pak San. Waktu ada fellowship di rumah kita pertama-tama dulu juga saya kalau disuruh doa ya sebisanya aja. Tapi saya mau belajar. Saya mau mengambil pengetahuan dari Pak San, dari Budayu, atau dari leader-leader yang ada di sini. Amin. Karena apa yang timbul di hati itu yang akan keluar. Kalau kita memiliki kerinduan di hati kita, lakukan. Amin. Jadi jangan cuma berdiam diri aja. Dimanapun Tuhan suruh kita berada, disitulah kita akan berada. The obedience to God is really, really important so that we can grow. Kalau kita nggak punya obedient, komitmen tadi nggak bisa kita grow. Ya. Di Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaklah terangmu bercahaya dan memuliakan Bapakmu di surga. Amin. Ketika kita ditanam di satu tempat, kita semakin diasah. Kita semakin mungkin digesek mungkin.
Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Waduh. Tapi itu firman Tuhan loh. Di situ kita diasah, di situ kita diproses, di situ kita digesek. Agar supaya apa? Timbul itu talenta-talenta kita yang mungkin sebelumnya kita tidak tahu kita punya, keluar. When we planted in one godly community, sometimes we don't realize that we have a talent that God already give to us. By planting in a good community, we learn from others, we learn so that that talent, that gift that God have in you can come out. Bisa bertumbuh. Amin. Amin. Jadi make sure kalau tanah kita itu sudah gembur. Tanah kita itu berkualitas bagus. Bahkan benih yang kita taburkan kualitasnya juga bagus. Karena itu adalah benih ilahinya Tuhan yang saya katakan tadi, kita kasih juga ke orang lain. Ya. Amin. Amin. Yang kedua, kita harus berakar kepada Tuhan. We must root it in God. No other way. We have to be rooted. Kita harus berakar kepada Tuhan karena Tuhan adalah sumbernya. Amin. Seperti tadi nutrisi yang kita taruh sebelum tanaman kita pindahkan ke tanah. God itu loh yang akan memberikan nutrisi pada kita. Ya, itu penting sekali. God will give us the nutrition for us so that we can grow because He is the source. Amen. We can grow if we root it. Strong roots. Coba kalau akarnya nggak kuat, gampang kan? Nah, gampang dicabut. Gampang terombang-ambing. Gampang hilang. Berakar pada Tuhan. Ya, amin. Because if you don't have a strong roots, we don't have a strong rooted to God, you cannot grow. You will be easily dismayed by the world. You don't know which one is the right teaching, which one is the false teaching. Ya, penting sekali bagi kita. Found your godly community. Pray to God. God, tell me, where do you want me to plant it? God is the source of a grace, of many things that can strengthening us, can guide us, teach us, that we can grow. Amin. Amin. Haleluya. Oke, yang ketiga kita harus mau berfungsi. Amin. Siapa yang siap berfungsi? Haleluya. Ya, amin. Saya nggak tahu gimana saya bisa berfungsi. Bisa kontak Bu Peti. Ya, hospitality. Atau Bu Ira, ushering dulu mungkin. Ya, Pak Woy yang bisa main musik. Thank you Andrew. Begitu masuk beliau ini langsung loh, saya join. Woy. Ya, bahkan Nia juga punya kerinduan mengajar di Sunday School. Gitu, kita harus aktif. Kita harus proaktif. Gimana Tuhan tempatkan? Apa yang aku bisa lakukan? Ya, jangan cuman ngomel, komplain. No. Kalau kita nggak bekerja sama, nggak bisa jalan. Pak San ini ada terbatasnya, betul ya Pak San? Kadang-kadang boyoke loro. Nggak bisa semuanya Pak San. Beliau perlu orang-orang yang mendukung ya. Amin. Kita mendukung satu sama lain. Be functional. Wherever God plants you, be functional in that place. Ya, kalau kita mulai berfungsi sedikit demi sedikit, tapi kalau banyak yang ikutan dorong, rodanya itu berputar makin cepat, bukan? Ya, be involved. Ya, hari ini masak apa Cik Suman? Urap. Wah, enak itu tadi kata Bu Peti itu ayamnya menggoda banget baunya ya. Tapi jadi lapar, jadi kerucuk-kerucuk perut saya. Tapi
Ketika beliau memiliki kerinduan untuk berbagi berkat, untuk memakai talenta yang beliau sudah dapatkan, he do it loh. Dari hal kecil, Mbak Fitri bikin apa? Mulai ini nih benih-benihnya ya, bisa dijadwal. Ya, karena beliau kemarin minggu lalu bikin biji salak. Mantul ya. Tapi itu loh, ayo kita lakukan sedikit demi sedikit. Little by little we do. Little by little we exercise. Little by little be functional in the place that God pointed it for you. Ya, itu harus berfungsi harus. Saya ada pohon cabai kemarin itu. Pertama beli 2. Dibanding hari berikutnya habis daunnya. Ternyata burung kecil itu suka makanin daunnya cabai loh. Saya heran. Jadi gondol semua itu. 2 pohon cabai itu. Terus kemarin kita kebanding lagi, ada yang lagi sale, kita beli 2 lagi. Tapi kali ini suami saya beli ini, net. Jaring-jaring. Jadi sama dia dipasang jaring-jaring di situ. Jadi burungnya gak bisa makanin daun. Saya juga heran ya. Burungnya suka makanin pohon cabai. Padahal banyak yang pohon yang lain loh. Dia gak mau, dia maunya itu. Ngeselin banget ya. Tapi ya itu. Terus udah ada mulai cabai-cabainya. Kalau dibanding kan pasti udah ada cabainya gitu ya. Meskipun kecil dia ada cabainya. Jadi kita ambilin. Karena memang ternyata semakin kita ambil dia akan produksi lebih banyak lagi. Ya. Jadi kalau kita punya pohon kita harus ambil buahnya. Jadi kalau enggak dia enggak produksi secara maksimal. Ya. Lemongrass juga gitu. Serai itu gampang banget ya. Kita taruh di tanah aja dia cepet. Tapi semakin kita ambil yang sudah besar-besar, dia semakin produksi banyak lagi. Sampai kapan itu kita ambil yang besar terus kita bagi-bagikan. Jadi semakin kita ambil, semakin dia berbuah. Itu pun seperti kita. Semakin kita pakai karunia-karunia yang dari Tuhan, semakin kita amin, ditambah-tambahkan. Amin. Semakin kita maksimal. Fungsi kita tuh jadi maksimal. Amin. We can be maximal in our function. The more we do it, the more we maximize the gift that God gives to us. 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak. Amin.